keringat rakyatnya. Negara tidak boleh memakan tulang rakyatnya. Negara tidak boleh menghisap darah rakyatnya. Tak terima penundaan pengangkatan sebagai aparatur negara, ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian atau CP3K berunjuk rasa ke gedung DPRD NTB pada Senin siang. Mereka protes surat edaran Menpan RB Rini Widiantini yang menunda pengangkatan P3K hingga 2026 yang seharusnya dilaksanakan bulan Februari tahun ini. Akibat penundaan itu, para calon abdi negara merasa dipermainkan. Apalagi banyak CP3K yang telah berusia lanjut yang ketika diangkat mereka langsung pensiun. Maka oleh karena itu 1 tahun mundur Pak. Nah itu kami rasa itu kerugian buat kawan-kawan. Kerugian sangat rugi sekali, rugi total. Umurku 56 tahun. Hargai pengabdian, jangan seenaknya. Jadi kalau 2026 Bapak di struktural ya? Sudah selesai pensiun. Aksi demo menolak dan mendesak pemerintah mencabut surat edaran Menpan RB juga berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Aksi ini direspons Pemprov Kalbar dengan menembuskan surat permohonan ke Komisi 2 DPR dan pemerintah pusat. Jadi Bapak Gubernur sudah memerintahkan Pak Wakil Gubernur dan Kepala BKD untuk berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan surat dari Pak Gubernur pengangkatan CPNS dan CP3K ini kembali ke jadwal semula, ya, tidak diundurkan di bulan Oktober. Menanggapi penolakan keras para calon ASN di sejumlah tempat, Menpan RB Rini Widiantini memilih irit bicara saat ditanya soal kepastian nasib pengangkatan CASN dan P3K. Namun ia pastikan telah melaporkan hal ini kepada Presiden. Soal CASN dong Bu, jadinya gimana Bu? Keputusan dari Presiden gimana Bu? Akan dilapor Presiden. Tapi gimana sih Bu? Tadi dengan Presiden tadi ngomongnya sekolah rakyat. Tapi untuk CASN sempat dilaporkan nggak Bu? Ya sudah dilaporkan, nanti akan ada. Ya Mbak, makasih Mbak. Akan ada. Melihat gejolak di sejumlah daerah, Komisi 2 DPR minta agar pengangkatan CASN dan P3K dilakukan secara bertahap karena tidak ada urgensi untuk menunda pengangkatan. Komisi 2 bahkan menyebut jika anggaran untuk pengangkatan CASN 2025 adalah anggaran resmi yang diputuskan tahun 2024. Ya begini, kalau memang yang sekarang di prosesnya telah berjalan itu sudah hampir selesai dan banyak sebenarnya yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun di daerah, ya lakukan aja pengangkatan gitu. Kan lebih membuat teman-teman CASN itu tenang dan pasti. Mudah-mudahan Kemenpan RB BKN mau mendengar untuk memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap. Itu harus tetap bekerja dan harus tetap digaji sampai mereka mendapatkan kepastian pengangkatan. Tapi yang sudah keluar dari pekerjaan mereka kan karena nah justru itu untuk mengatasi yang itu tolong bertahap karena hampir selesai kok mereka itu. Pemerintah secara resmi menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil seleksi tahun 2024. Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sedangkan P3K dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Sebelumnya, sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima nomor identitas pegawai pada Maret tahun ini. Tim Liputan Kompas TV. Beragam respons dilontarkan baik dari pemerintah maupun DPR soal kisruh yang terjadi akibat surat edaran Menpan RB tentang penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Gila Menpan RB sudah membantah penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini bukan karena efisiensi. Lalu apa alasannya dan apa dampak sosial ekonominya akibat penundaan ini? Kita bahas persoalan ini dengan anggota Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Aziz Subekti dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Saya mau ke Mas Media dulu. Mas Media, solusi dari BKN adalah agar dikomunikasikan CPNS yang sudah resign agar bisa kerja lagi di perusahaan lamanya. Menurut Anda ini logis dan realistis nggak?
sangat tidak logis, sangat tidak realistis, dan sangat tidak masuk akal. Dan ini disampaikan oleh pejabat publik. Bagaimana mungkin pejabat publik eselon tertinggi menyampaikan solusi yang sebetulnya secara implementasi itu rumit dan sangat tidak mungkin dilaksanakan. Ada 250.000 formasi, bagaimana mungkin Kementerian Tenaga Kerja bisa berkoordinasi dengan 200-an ribu lebih perusahaan atau tempat bekerja sebelumnya yang kemudian sudah mengeluarkan karyawannya atau sudah resign gitu ya. Kemudian yang kedua, saya kira sangat menyakitkan sekali ya untuk menyuruh calon PNS ini untuk kembali ke kantornya yang lama karena mereka sudah resign dan bisa jadi posisi tersebut juga sudah diisi oleh orang lain. Jadi ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi menurut hemat saya pemerintah sepertinya tidak perlu gimmick, jujur saja ada kekacauan administrasi yang terjadi dan segera carikan solusinya untuk saudara-saudara kita calon PNS ini. Mereka anak muda yang baik, mereka ingin mengabdi untuk negara, mereka bahkan belum tanda tangan kontrak, tapi negara sudah jahat sekali kepada mereka. Negara memberikan mereka peluang untuk bekerja, untuk mengabdi, tapi kemudian akhirnya hari ini justru mereka yang dirugikan. Oke, kita tanya dulu ke Bang Aziz. Oke, tahan dulu Mas Media. Tapi Bang Aziz, kalau kita juga mundur ke belakang, Menpan RB membantah kalau ini terkait dengan efisiensi. Sebenarnya alasannya apa? Di rapat disampaikankah kenapa harus diundur pengangkatannya ini? Jadi alasan yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB itu adalah alasan TMT, supaya tanggal untuk pengangkatannya itu serentak, seperti kita baru saja menyelesaikan penyesuaian pilkada serentak itu. Kalau di warung kopi obrolan-obrolan itu memang ada yang terkait anggaran dan lain-lain. Tapi itu tidak pernah Kementerian PAN RB itu menyampaikan terkait hal yang berkenaan dengan keuangan negara. Karena penerimaan CPNS ini kan anggaran tahun 2024, jadi sudah dipersiapkan dengan baik gitu. Saya kira itu penjelasan saya. Jadi tidak ada obrolan yang resmi secara ofisial bahwa penundaan ini terkait dengan anggaran. Tapi Bang Aziz, dengan dilakukan serentak di Oktober dan juga di Maret 2026, sudah dipertimbangkankah dampak sosial ekonomi yang mungkin terjadi dengan masa penganggurannya itu? Pertanyaan yang bagus. Kita ini kan saya mau ajak untuk live Kompas TV ini kan supaya teman-teman CPNS dan CP3K yang kemudian unjuk rasa dan lain-lain itu mendapatkan penjelasan yang teduh lah. Jadi saya kira teman-teman harus bersabar. Tentu kita semua bukan hanya CPNS maupun CP3K sedang berupaya, termasuk pemerintah dan DPR ini berupaya supaya teman-teman ini cepat bisa bekerja membantu pemerintah dalam menyukseskan program-programnya. Karena teman-teman ini yang sudah lulus ini ketika ada formasi itu kan sudah ada analisa beban kerja. Tentu sudah disesuaikan dengan beban kerja yang dibutuhkan untuk perekrutan CPNS maupun CP3K yang baru. Namun demikian, dengan serangkaian dinamika ini, tentu kita tidak mau melangkah ke belakang, kita harus ke depan. Jadi kita mencari solusinya, salah satunya yang disampaikan oleh Bang Zulfikar tadi, bisa bertahap. Walaupun memang secara logika, TMT ini kan secara serentak ada benarnya, tetapi ketika dilakukan dalam waktu yang tidak tepat, dalam kondisi seperti sekarang ini, menjadi gaduh. Saya kira saya begitu melihatnya, Mbak. Oke, saya ke Mas Media lagi. Mas Media, tapi kalau mungkin Anda juga bisa jelaskan dampak sosial ekonominya apabila penundaan ini tetap dilakukan. Terlepas memang dari DPR sudah menyiapkan opsi serentak itu, tapi apa dampaknya? Pertama yang dirugikan adalah CPNS tersebut ya. Kita menghitung totalnya itu sekitar 6,76 triliun. Itu dengan asumsi gaji sekitar 3 jutaan, kemudian selama 9 bulan, jadi 20 juta terhitung selama 9 bulan ya. Dan itu totalnya untuk 250 ribuan formasi. Jadi yang dirugikan paling signifikan adalah CPNS. Tetapi ada multiplier efeknya, ada potensi kehilangan sumber daya ekonomi, gangguan konsumsi rumah tangga juga, serta potensi kenaikan pengangguran sementara. Karena mau nggak mau sebagian saudara kita yang CPNS tersebut harus menganggur, sudah resign. Dan untuk bekerja lagi
tempat kerja yang mau mempekerjakan mereka dalam waktu yang pendek, hanya 6 bulan atau 9 bulan, itu juga sangat sulit dan jarang sekali. Ini yang saya kira perlu dilihat secara bijak ya oleh pemerintah. Dan untuk BKN saya kira ada baiknya transparan dan jujur saja kepada masyarakat, karena ini sudah terang benderang sebetulnya. Kalau memang karena efisiensi anggaran, sampaikan saja dan kemudian dicari jalan keluarnya. Karena rasa-rasanya karena faktor TMT cukup sulit ya diterima bahwa alasannya tersebut. Artinya Anda meyakini efisiensi anggaran memang karena keterbatasan anggaran? Iya, jelas sekali karena keterbatasan anggaran. Dan ini tidak adil ya, karena mereka sudah mendaftar jauh sebelum kebijakan efisiensi anggaran itu dilakukan, dan mereka, saya kira saudara kita yang apply PNS itu juga punya hak gitu ya, hak keuangan, hak karir gitu ya, yang kemudian harus dipenuhi oleh negara. Jadi ini juga soal hak azazi mereka ya sebagai rakyat masyarakat yang ingin berkontribusi kepada negara. Dan satu lagi, ada kemungkinan juga kita kehilangan kandidat yang kompeten. Karena kalau ditunda terlalu lama, orang-orang terbaik negeri ini yang sebelumnya sudah lolos di PNS kemudian akan kemudian bekerja di tempat lain. Ini juga belum termasuk gangguan layanan publik di daerah. Ini salah satu kritik saya kepada pemerintah yang selalu bilang layanan publik tidak terdampak akibat pemotongan anggaran. Ini kelihatan jelas dampaknya. Kaltara, beberapa provinsi yang kekurangan PNS, layanan publiknya pasti terdampak karena penundaan pengangkatan CPNS ini. Jadi segera dicarikan solusinya. Saya kira saya mengharapkan mengirimkan pesan juga kepada DPR untuk terus mendiskusikan ini dengan pemerintah, dan sebaiknya dicari jalan keluarnya kalau bisa tidak berlarut-larut begitu, Mbak. Nah itu soal solusi, Bang Aziz. Anda kan tadi bilang salah satu solusinya adalah dilakukan secara bertahap. Mekanismenya seperti apa dan kapan ini bisa diputuskan? Jadi begini Mbak, saya ini kan kamarnya kan kamar parlemen. Jadi ada salah satu solusi, ada salah satu alternatif yang disampaikan oleh Menpan RB setelah melapor Presiden bahwa Presiden akan menyampaikan impres dalam waktu dekat. Nah saya kira ketika Menpan RB kesulitan untuk melakukan kebijakan keserentakan ini, ya menurut saya impres itu hal yang tepat. Ketika Presiden berkenan untuk menerbitkan impres terkait dengan pengangkatan ini. Nah apa saja yang harus dilakukan di dalam impres itu? Tentu Presiden merespon. Di Presiden Prabowo merespon apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat termasuk oleh mass media. Pertimbangan-pertimbangan yang dalam, kemudian dampak dari sosial maupun ekonominya di saat seperti yang sekarang. Jadi menurut saya mengharap ke CPNS, CP3K untuk bersabar karena kita sama-sama sedang mencari solusi supaya teman-teman bisa diangkat sesuai dengan harapannya masing-masing dan segera bekerja untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu, Bang Aziz, tapi kalau dari koordinasi di internal fraksi Gerindra maupun juga dengan pemerintah, dengan Presiden Prabowo Subianto, impresnya ini nantinya akan apa opsi yang paling dipertimbangkan oleh Presiden? Presiden lebih tahu saya kira Mbak, karena jangankan soal CPNS dan CP3K, ya karyawan pabrik Sirtek yang ditutup saja itu dipikirkan oleh Presiden. Apalagi ini mereka yang sudah diterima untuk mengabdi kepada negara, tentu itu sudah dipikirkan oleh Presiden. Bagaimana mereka supaya segera mengakhiri dinamika ini, begitu Mbak. Oke, Mas Media, tapi sambil menunggu adanya impres dari Presiden Prabowo Subianto tadi, apa upaya yang bisa dilakukan oleh para CPNS, CP3K ini untuk menuntut haknya kepada pemerintah? Ya, cara yang pertama suarakan sekencang-kencangnya lewat media sosial, salurkan lewat aspirasi publik kepada DPR. Saya kira ini sudah jalan yang baik sesuai konstitusi. Cara yang kedua ya adalah bertahan gitu ya. Ini yang saya sedihkan gitu ya. Karena hari ini penciptaan lapangan kerja juga melambat, tidak mudah bagi saudara-saudara kita kemudian untuk bisa mendapatkan pekerjaan sementara. Jadi saya kira domainnya sekarang ada di Presiden. Dengan penuh kerendahan hati saya ingin bilang efisiensi anggaran ini datangnya dari Presiden.
Dan ini akhirnya kan dikembalikan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden harus bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya yakin Kepala BKN ya itu juga pusing luar biasa karena pemotongan anggaran ini. Jadi ini harus diselesaikan segera oleh Presiden. Satu hal yang saya sangat sayangkan adalah ini tidak akan terjadi kalau administrasinya jelas, perencanaan kebijakannya jelas, serta eksekusi di lapangannya jelas. Jadi ini sudah berkelendan sedemikian rupa sehingga kemudian akhirnya diterima publik, akhirnya hari ini ya ditunda begitu ya, dan ini sudah merugikan 250 ribuan saudara kita ya. Ini juga kaitannya dengan ekonomi hari ini ya, kita tahu pengangguran juga meningkat signifikan hari ini, daya beli masyarakat turun, dan idealnya pemerintah juga jangan cari gara-gara gitu ya, lakukan sesuai dengan yang seharusnya. Kita perlu belajar dari Bangladesh. Tahun lalu Bangladesh itu chaos, salah satunya karena masalah perekrutan PNS-nya mereka gitu ya. Dan jangan sampai itu juga terjadi di Indonesia. Kita nggak pengen kekacauan terjadi, dan berharap ya ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan didiskusikan bersama dengan DPR. Oke, solusi yang dituangkan dalam Inpres itu yang ditunggu. Terima kasih Bang Aziz Subekti, anggota Komisi 2 Fraksi Gerindra, dan Mas Media Wahyudi Askar, Direktur of Public Policy Selios. Terima kasih semuanya.